Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Adit. Jadi pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas elastisitas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keuntungan maksimum. Dan kemudian nanti ada juga di sini penerimaan pajak maksimum. Ada juga produk marginal, biaya marginal, penerimaan atau pendapatan marginal. Kemudian utility, marginal utility, dan kaitan antara biaya marginal dengan biaya rata-rata, dan ada juga kaitan antara produk marginal dengan produk rata-rata. Oke, kita langsung saja mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu analisis keuntungan maksimum. Di bagian ini yang perlu kalian highlight adalah yang ada di dalam kotak biru, di mana rumus untuk mengerjakannya itu kita harus menurunkan persamaan I nanti itu sebanyak 2 kali. Dan untuk jika yang ditanyakan adalah keuntungan maksimum, maka adalah posisi hasilnya itu kurang dari 0. Artinya hasilnya itu minus. Langsung saja contohnya di sini. Nah, misalkan di contoh ini ada persamaan min Q pangkat 3 ditambah 57 Q pangkat 2 dikurangi 315 Q dikurangi 2000. Kalau misalnya turunan pertama dari persamaan ini itu pasti yang tidak memiliki variabel langsung aja dicoret. Sedangkan yang variabelnya pangkat 1, ini kan anggapannya pangkat 1 Q-nya. Coret saja Q-nya. Kemudian yang Q-nya pangkat 2, maka pangkatnya dikalikan dengan koefisiennya. Jadi 2 dikalikan dengan 57-nya. Kemudian pangkat 2-nya ini dikurangi 1. Dan jadilah 114 Q. Dan terakhir dengan cara yang sama, 3-nya dikalikan dengan koefisiennya. Koefisiennya di sini kan minus 1 berarti kan? Berarti minus 3. Dan pangkatnya dikurangi 1. Jadilah minus 3 pangkat 2. Nah, ini baru turunan pertama. Di turunan pertama ini kita cari dulu berapa besar Q-nya. Ini untuk menentukan keuntungan maksimum terjadi di Q berapa, di permintaan yang berapa gitu misalnya. Di sini ditemukan bahwa Q1 itu 3 dan Q2 itu 35. Kalian tentunya sudah tahu kan cara untuk mencari Q pada persamaan ini. Kalian bisa menggunakan rumus ABC, atau kalian bisa menggunakan rumus coba-coba lah aku menyebutnya, yang membuat 2 kurung seperti ini kemudian mengisinya. Nah, dari persamaan ini kemudian diturunkan lagi, dari persamaan ini diturunkan lagi. Nah, sama kayak tadi, yang tidak memiliki variabel langsung dicoret. Kemudian yang variabelnya pangkat 1 kita coret variabelnya, dan yang variabelnya pangkat lebih daripada 1 kita gunakan cara pangkatnya dikalikan dengan koefisien. Berarti kalau di kasus min 3 Q pangkat 2 ini 2 dikali dengan minus 3. Nah, ketemulah turunan keduanya, yaitu minus 6 plus 114. Kemudian untuk mencari keuntungannya, untuk menentukan mana yang keuntungan maksimum dan mana yang kerugian maksimum dari Q1 dan Q2 ini, kita masukkan angka Q tersebut ke dalam persamaan turunan kedua ini. Jadi ketika Q 1, 3 itu dimasukkan ke dalam minus 6 Q, jadinya akan ditemukan pada Q sama dengan 3, turunan keduanya itu adalah 96.
di mana 96 ini kan lebih daripada 0. Berarti kesimpulannya berdasarkan tadi ini adalah kerugian. Sedangkan pada saat Q sama dengan 35, maka ditemukan hasilnya adalah minus 96. Ini tandanya ini adalah keuntungannya. Untung. Maka tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum terjadi di Q sama dengan 35 unit. Dengan keuntungannya, maka caranya tinggal masukkan saja ke rumus ke persamaan bersama sebelum diturunkan ya. Oke. Itu bahasan tentang analisis keuntungan. Kalian tidak perlu bingung ya, tinggal menurunkan saja. Kebanyakan materi ini rumus yang digunakan adalah turunan gitu. Jadi semua turunan caranya sama ya. Coba kita next. Di sini contohnya penerimaan pajak maksimum. Jadi kalau ada pajak itu nanti dimasukkan ke rumus penawaran ya. Jadi kalau misalnya ada pajak P sama dengan 15 min Q misalnya. Terus ada pajak 3. Jadi 3 itu dimasukkan ke dalam P. P-nya penawaran. Jadi P sama dengan 15 min Q plus 3. Atau dalam kata yang lain, harga tersebut karena dikenai pajak maka bertambah 3 harganya. Tapi kalau di kasus ini kita tidak diketahui berapa besar pajaknya. Itu yang harus kita cari. Berapa besar pajaknya untuk mendapatkan penerimaan pajak maksimum. Masih dengan cara yang sama, kita menggunakan rumus equilibrium atau titik keseimbangan. Jadi kita menyatukan persamaan antara permintaan dan penawaran. Namun jangan lupa penawaran di sini akan ditambahkan dengan pajak atau T ya. Nah, berikut contohnya. Jadi penawarannya yang mulanya adalah 3 plus 0,5 Q. Di situ kita tambahkan pajak jadi plus T. Nah, kemudian ada juga fungsi permintaan. Fungsi permintaannya itu kan P sama dengan 15 min Q ya. Karena kita akan menyatukannya, jadi kita langsung saja ganti P pada persamaan penawaran ini kita gantikan P dengan fungsi permintaan. Maka jadilah seperti ini rumus yang dihasilkan, persamaan yang dihasilkan. P sama dengan 15 min Q min 3 min 0,5 Q. Ini adalah rumus persamaan untuk pajaknya. Maka pajaknya adalah 12 min 15 Q. Nah, tapi ini belum selesai. Dari persamaan ini kita masih belum tahu berapa pajaknya ya. Untuk mendapatkan pajak maksimum itu masih dengan rumus turunan. Turunan pertama haruslah sama dengan 0. Langsung saja kita melakukan menginput rumus pajak per unit ini ya. Pajak per unit ini ke dalam pajak total. Pajak total berarti pajaknya dikalikan dengan seluruh jumlah kuantitas yang ada. Jadi kalau dipakai rumus akan seperti ini. Nah, setelah dimasukkan ketemulah bahwa rumus pajak total, persamaan pajak total adalah 12 Q min 1,5 Q kuadrat. Di mana turunan dari ini adalah 12 min 3 Q. Dan T maksimum atau pajak total maksimum itu terjadi pada saat 0. Pada turunan yang pertama sama dengan 0. Maka ketemulah penerimaan pajak total maksimum itu terjadi pada kuantitas sama dengan 4. Nah, sekarang kita sudah tahu pajak totalnya itu terjadi pada saat Q sama dengan 4. Lalu berapa pajak per unitnya? Pajak per unitnya ya kita tinggal masukkan Q tersebut ke dalam rumus pajak per unit. Maka ditemukan pajak per unitnya adalah 6.
dengan demikian dari Q sama dengan 4 itu kita juga dapat mengetahui pajak total ya. Pajak totalnya ya kita masukkan saja 4-nya ke dalam rumus persamaan pajak total dan ditemukan bahwa pajak totalnya adalah 24. Ya, ini sesuai dengan pajak per unitnya yang 6 dikalikan dengan jumlah kuantitasnya yaitu 4, ya hasilnya 24. Jika digambarkan grafik akan seperti ini. Oke, next. Selanjutnya adalah produk marginal. Ini terkait dengan produksi ya. Jadi di mana setiap produksi itu akan menghasilkan sisa sebenarnya. Dan sisa itu jika bisa dihasilkan menjadi satu unit sehingga tidak meninggalkan sisa lagi, itu adalah saat di mana produk marginal ini pada titik tertingginya, seperti itu. Jadi rumus yang digunakan tentunya turunan ya, masih tetap turunan. Di sini ada contohnya. Produk total itu dirumuskan dengan persamaan fx sama dengan 9x kuadrat dikurangi x pangkat 3 gitu. Maka turunan dari persamaan ini tentunya ya, aku tulis kembali ya supaya tidak salah paham, itu bukan 9x dikali 2 ya, bukan 9 dikali 2 tapi 9x pangkat 2 dikurangi x pangkat 3. Nah, dari sini ya kita cara mengerjakannya 3 dikalikan dengan koefisiennya x yaitu 1, berarti 3x pangkat 2 dan satunya lagi berarti 18x. Nah, ketemulah rumus untuk marginal product adalah seperti ini. Tapi sekali lagi untuk mengetahui kapan terjadinya marginal product yang maksimum, kita bisa jadikan ini dengan sama dengan 0. Tapi di pertanyaan ini kita tidak diharuskan mencari hal tersebut. Jadi kita lanjut ke biaya marginal. Masih dengan cara yang sama ya. Ada dua yang sering berlawanan, yaitu biaya marginal dan satunya adalah penerimaan marginal. Marginal cost dan marginal revenue. Itu rumusnya sama, namun perbedaannya nanti adalah di mana maksimum dan minimumnya itu di tempat yang berbeda. Kalau misalnya marginal cost minimum itu harus sama dengan 0. Tapi kalau marginal revenue maksimum itu sama dengan 0. Itu perbedaannya. Nah, di sini ada contoh. Kita diharuskan mencari marginal cost-nya dari persamaan C sama dengan 4 plus 2Q plus Q pangkat 2. Dimana turunan dari persamaan ini itu ya berarti 4-nya kita coret, terus plus 2Q-nya kita jadikan pangkat 1, berarti tinggal 2 saja, dan plus Q kuadratnya kita jadikan 2Q. Nah, sesuai dengan persamaan yang ada di sini. Nah, maka kalau kita ditanyakan total cost minimum, jadi pengeluaran yang paling minim, itu terjadi pada saat marginalnya ini sama dengan 0. Mengapa? Karena tidak ada sisa lagi. Semua bahan digunakan dan tidak menghasilkan sisa, dan menghasilkan satu barang baru, tambahan baru, satu produk baru, dan tidak menyisakan bahan sama sekali, yaitu pada saat marginal cost-nya sama dengan 0. Nah, seperti itu. Kita next.
Nah, selanjutnya adalah penerimaan marginal seperti yang sudah aku bahas tadi. Kalau tadi total cost atau pengeluaran yang paling minimum itu terjadi pada saat marginalnya sama dengan 0. Tapi kalau di sini pendapatan yang paling maksimum, kalau kita kan inginnya pendapatan kita maksimum kan, itu adalah pada saat pertambahan penerimaan itu sama dengan 0. Artinya semua barang terjual ya, tidak ada barang sisa gitu. Masih dengan rumus yang sama, yaitu turunan. Nah, jadi misalnya pada persamaan ini, kalau tadi kan sudah diketahui rumusnya dari total cost. Sedangkan di sini kita tidak diketahui rumus dari total revenue-nya. Tapi di sini ada rumus, ada persamaan permintaan. Rumusnya total revenue itu adalah P dikali Q, karena total revenue itu kan artinya total penerimaan, di mana total penerimaan berarti barang yang terjual dikalikan dengan harganya, atau harga dikalikan dengan kuantitas. Dengan asumsi itu kita akan mendapatkan rumus total revenue adalah 16Q minus 2Q kuadrat. Dari persamaan ini kita turunkan menjadi 16 min 4Q. Ini adalah marginal revenue-nya, persamaan marginal revenue. Dan kalau kita ingin mencari TR maksimum, ya kita tinggal samakan dengan 0. 16 4 min 4Q sama dengan 0, berarti 4Q sama dengan 16, berarti Q sama dengan 4 gitu. Berarti penerimaan maksimum terjadi Q sama dengan 4. Atau kalau kita masih harus mencari pada harga berapa, ya kita masukkan lagi ke persamaan ini. Berarti 16 min 2 kali 4 adalah 8. Berarti pada saat P sama dengan 8 ya. Lanjut. Di bahasan selanjutnya yaitu tentang marginal utility. Ini ada hubungannya dengan kepuasan tambahan ya. Jadi sebagai asumsi, kalau misalnya kita beli bakso 1 gitu, anggap kita menurut teori kita hitung kepuasannya 10 misalnya. Tapi saat beli 2, kepuasannya pasti tentu akan berkurang menjadi 9. Tapi ini di total adalah di total 18 di sini. Ini awalnya 10, sekarang menjadi 19 maksud saya. Dari 10 ke 19 ini ada pertambahan 9. Nah, ini adalah marginal utility-nya. Nah, lalu kapan marginal utility ini menurut teori akan berada pada maksimum, artinya kita puas banget gitu, yaitu pada saat marginal utility-nya ini sama dengan 0. Masih dengan rumus yang sama untuk mencari hal tersebut. Nah, ini sebagai contohnya. Di sini fungsi utility itu dirumuskan dengan persamaan 90Q min 5Q kuadrat. Maka untuk mencari marginal utility-nya, rumusnya atau persamaannya, kita turunkan dari persamaan tersebut 90 min 10Q. Dan dari persamaan ini pada saat membeli berapa barang kita bisa mendapatkan kepuasan yang maksimum. Nah, caranya kita persamakan MU itu dengan 0 dan ketemulah pada saat Q sama dengan 9. Jadi kita itu puas setelah membeli 9 bakso misalnya seperti itu. Nah, serba pos kita untuk menghitung kepuasannya ya, artinya itu setelah dijumlah-jumlahkan dari kepuasan pertama sampai terakhir, total kepuasannya itu adalah 405. Caranya dengan memasukkan
kepuasan maksimum tersebut ke rumus fungsi utility seperti itu. Kemudian adalah hubungan biaya marginal dengan biaya rata-rata. Misalkan dalam satu persamaan itu kita tidak tahu berapa total biayanya. Misalnya kita bisa menggunakan persamaan marginal cost. Yang sebelumnya kan marginal cost itu adalah turunan dari TC ya. Ini seharusnya TC ya, total cost. Kemudian di pertanyaan tersebut, di soal tersebut kita harus mencari besarnya average cost gitu. Average cost itu artinya total biaya dibagi dengan jumlah barang yang dijual, misalnya seperti itu. Ini ada contoh di sini. Rumus MC-nya diketahui. Kemudian rumus AC-nya kita tidak diketahui, tapi kita bisa menggunakan rumus TC per Q. Ini jangan lupa ini T ya. C yang di sini harusnya itu TC ya. TC. Nah, untuk mencari average cost ini kita kan perlu tahu TC-nya, sedangkan di soal ini kita nggak tahu berapa TC-nya, tapi diketahui marginal cost-nya, MC-nya. Nah, ya udah dengan asumsi bahwa MC sama dengan TC aksen, maka kita harus membalik turunan tersebut menjadi normal ke total cost itu. Atau cara yang lain adalah kita menggunakan sama-sama menjadikan AC ini kan masih AC biasa, kita jadikan turunannya AC. Turunannya AC itu terjadi ketika AC minimum gitu. Jadi AC minimum atau average cost paling kecil itu terjadi saat AC aksen sama dengan 0. Nah, dengan demikian kita bisa menggunakan persamaan AC aksen ini untuk mencari berapa Q saat average cost-nya itu minimum. Ditemukan bahwa Q-nya adalah 3. Jadi AC minimum terjadi pada saat Q sama dengan 3. Oh, dan perlu kalian tahu untuk mencari bagian ini berapa AC-nya, kalian bisa membaliknya ya. Jadi misalkan yang bagian ini 3Q kuadrat ini dikembalikan menjadi TC normal, berarti yang bagian ini tuh Q 3 dikalikan 2 berarti maksudku tiganya hilang, berarti menjadi ini Q pangkat 3 kemudian dikurangi 12 Q nya itu berarti sebelumnya berarti pangkat 2 ya,
berarti dibagi 2 6 Q pangkat 2, dan terakhir plus 15 berarti 15 Q. Nah, sedangkan yang terakhirnya itu plus C gini ya, plus C yang di situ tidak diketahui, seharusnya berhenti di sana saja rumusnya. Cuman sepertinya di soal ini AC-nya itu diketahui sudah rumusnya, yaitu bahwa Q kuadrat min 6Q plus 15. Ya udah, karena kita pertanyaan di sini disuruh mencari AC minimum, yaitu pada saat AC aksen sama dengan 0, kita tinggal menurunkan persamaan AC yang diketahui ini, yaitu ketemu bahwa turunannya itu adalah 2Q min 6 itu. Dan diketahuilah seperti yang tadi aku sebutkan, Q-nya sama dengan 3, maka AC minimum terjadi saat Q sama dengan 3. Dan kalau kita masukkan di persamaan, MC dan AC akan menghasilkan nilai yang sama pada saat AC minimum dan pada saat MC minimum juga, seperti itu. Lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah hubungan antara produk marginal dan produk rata-rata. Jadi pada saat AP maksimum atau rata-rata produk maksimum, atau produk yang dihasilkan itu menghasilkan titik tertingginya, artinya tidak ada sisa, itu akan menghasilkan nilai yang sama dengan marginal produknya. Artinya begini, ini contohnya ya, misalkan kita memproduksi batu bata misalnya menggunakan semen gitu. Ini semennya membuat batu bata membuat sebuah balok, maksudku sebuah balok menggunakan semen. Dengan 1 kg balok ini kita bisa menghasilkan 1 kg, jangan 1 kg, 10 kg, kita bisa menghasilkan 3 balok. Jadi baloknya itu, satu baloknya adalah 3 kg. Di sini ada sisa 1 kg. Tapi ketika kita memproduksi lagi dan menggunakan 10 kg lagi, di sini nanti akan ada sisa 1 kg lagi. 1 kg pertama ini adalah MP yang pertama, ini MP yang kedua. Nah, tapi di MP yang ketiga akan tersisa 1 kg lagi. Nah, pada saat di yang ketiga ini kita kan bisa menggunakan sisa ini untuk membuat 1 balok lagi kan. Nah, inilah ketika rata-rata produknya itu akan sama dengan marginal produknya, seperti itu. Jika digambarkan akan seperti ini ya. Itu yang tadi yang sama itu pada titik temu ini. Nah, jadi intinya rumus yang kalian perlu ingat untuk mengerjakan persamaan marginal, kemudian persamaan maksimum dan pajak maksimum dan penerimaan maksimum, itu yang perlu kalian ingat itu hanya satu rumus sebenarnya, yaitu turunan. Kalian tidak perlu susah-susah menghafal rumus yang lainnya ya. Kira-kira itu sih inti kesimpulan dari penjelasan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.